Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-ra'iyyata amanatan wa mas'uliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul maghfirati war rahmah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih, fa inna taqwa manba'us sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih bihadhil ayat. Ma'asyiral mu'takifin yarhamukumullah. Di tempat dan hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama meneguhkan keyakinan bahwa segala puji selamanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena inayah, hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini, alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir menjemput kemuliaan berupa salat Jumat seperti ini. Ayyuhal ikhwah fillah, melalui mimbar ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi, marilah kita senantiasa berupaya untuk mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam sikap dan tindakan keseharian kita, agar kita termasuk hamba Allah yang bahagia, selamat dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayyuhal mu'takifun yarhamukumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwa satu pekan yang lalu kita telah memilih pemimpin dalam ranah pilkada secara serentak. Momen tersebut merupakan salah satu ikhtiar bangsa dan negara dalam rangka menentukan pemimpin di daerah yang bertugas untuk mengelola dan melayani berbagai kebutuhan masyarakat agar mereka hidup dengan tenang, tentram, aman, nyaman, damai dan sejahtera. Ayyuhal mu'takifun yahdikumullah. Pemimpin merupakan salah satu aspek penting dalam struktur suatu negara, baik yang bersifat demokrasi maupun monarki. Tanpa kehadiran seorang pemimpin, suatu negara tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan jatuh kepada kekacauan dan kehancuran. Oleh karena itu, setiap warga tentunya, setiap warga negara tentunya pasti menginginkan sosok pemimpin ideal untuk membangun kesejahteraan masyarakat di dalam kehidupannya. Ayyuhal ikhwah fi sabilillah. Di dalam ajaran agama Islam, kepemimpinan adalah instrumen yang wajib ada dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Sebab dalam beberapa kesempatan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan perlunya pemimpin, baik dalam ibadah seperti sholat maupun dalam lingkup sosial seperti pemimpin sebuah rombongan. Ini merupakan sebuah tuntunan bagi umat Islam agar menjadi masyarakat yang teratur di dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral hadirin yahfadukumullah. Karena fungsi pemimpin begitu penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
maka sudah selayaknya kepemimpinan diampu oleh pemimpin yang ideal, yakni pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Di dalam ajaran agama Islam, pemimpin ideal seringkali dinarasikan sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana dan tidak berlaku zalim adanya atau berlaku semena-mena. Maka ketika ada seorang pemimpin yang berlaku zalim, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menaruh respek kepadanya. Tepat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan edukasi kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun. Artinya, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak akan mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surah Hud ayat 113. Ma'asyiral hadirin yahdikumullah. Menurut Imam Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa pemimpin yang ideal setidaknya memiliki 3 kriteria utama. Kriteria pertama, pemimpin ideal memiliki kompetensi intelektual atau kecerdasan yang mumpuni. Bagi Imam Ghazali, kompetensi intelektual atau kecerdasan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin ideal adalah al-ma'rifah, yakni perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang berujung pada amal dan akhlak. Bisa dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Al-Ghazali dalam kitabnya adalah al-aqlu wan nubuwah, kecerdasan akal dan sifat kenabian. Ma'asyiral mu'takifin yarhamukumullah. Perlu kita pahami bahwa kecerdasan akal yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah tidak terbatas pada kecerdasan yang bersifat teologis, melainkan kecerdasan yang bersifat umum. Artinya, sosok seorang pemimpin ideal adalah orang yang cerdas atau yang memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek, baik duniawi maupun ukhrawi. Kecerdasan inilah yang menjadi modal utama dalam sebuah kepemimpinan. Ma'asyiral hadirin yahdikumullah. Kriteria yang kedua, pemimpin ideal memiliki kompetensi religi atau agama yang baik. Agama yang dimaksud di sini adalah keimanan dan keislaman seseorang. Keimanan dapat dimanifestasikan di dalam 2 aspek kehidupan. Yang pertama, relasi erat individu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang bersifat individu. Yang kedua, relasi sosial yang diwujudkan dengan ragam kebaikan kepada sesama manusia di dalam kehidupannya. Ma'asyiral hadirin yahfadukumullah. Pemimpin yang memiliki tingkat keagamaan atau kecerdasan yang baik tentunya akan mengedepankan keimanan dan ajaran Islam dalam tindak tanduknya. Dengan orientasi kepemimpinan yang sedemikian rupa, maka seseorang akan menjelma menjadi pemimpin ideal yang seiring dengan tuntunan agama, yakni pemimpin yang adil, bijaksana, dan tidak berlaku zalim adanya. Ma'asyiral mu'takifin yahfadukumullah. Yang ketiga adalah pemimpin yang ideal memiliki kompetensi moral yang terpuji atau memiliki akhlak karimah. Akhlak karimah adalah aspek penting dalam setelah pengetahuan dan keimanan di dalam kehidupan ini. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak atau keluhuran budi pekerti. Al-hadits rawahul Baihaqi. Karena itulah bisa dikatakan bahwa akhlak adalah intisari dan tujuan utama hadirnya agama Islam di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin yahdikumullah. Bagi Imam Ghazali, akhlak karimah atau moralitas yang terpuji diwujudkan dengan kemampuan
mengendalikan dan mengelola diri dari kecenderungan yang bersifat negatif dan destruktif. Artinya, seseorang yang berakhlak mulia adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari berbagai perbuatan tercela, baik tercela secara agama maupun tercela secara sosial. Ma'asyiral hadirin yahfadukumullah, akhlak atau moralitas lurus pemimpin yang ideal tentunya berpangkal pada 4 hal. Yang pertama, keimanan yang kuat yang dicapai melalui ilmu dan amal. Yang kedua, keberanian dalam mempertahankan sifat dan sikap baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kedermawanan atau sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang keempat, keadilan atau bersikap proporsional terhadap setiap manusia. Ma'asyiral hadirin yahdikumullah. Pesan penting dari momen Jumat ini adalah bahwa kriteria pemimpin ideal menurut Imam Ghazali adalah memiliki pengetahuan yang komprehensif, agama yang baik, dan moral yang luhur adanya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik, pemimpin yang cerdas, berkualitas, amanah, adil, sayang terhadap rakyatnya, serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tsabbata quluba man yasha'u ala dinihi wa sarrafaha ila ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran li wahdaniyatihi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, iqraran li nubuwwatihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa khasiral mudnibun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'daka a'da'ad-din. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.